Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Oh iya, hari ini Bunda akan menjelaskan mengenai tampilan jendela Microsoft Excel 2010. Yuk, simak sama-sama videonya. Nah, secara umum tampilan jendela Microsoft Excel 2010 ini seperti ini ya. Ada apa saja sih bagian-bagian dari jendela Microsoft Excel 2010? Oke, yang pertama ada yang namanya title bar. Jadi ada tulisan di sini nih yang di paling atas, book, tanda strip, Microsoft Excel. Oke, kita langsung ke title barnya. Tempat untuk menampilkan nama program dan nama file yang sedang aktif. Nah, itu adalah title bar. Ya, jika ada tulisan book 1, Microsoft Excel itu menandakan bahwa file yang sedang aktif namanya itu book 1 dan nama programnya adalah Microsoft Excel. Nah, nanti kalau kalian sudah save, misalkan namanya adalah tugas 1. Nah, nanti ini book 1-nya ini akan berubah menjadi tugas 1. Tugas 1 Microsoft Excel, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada yang namanya tab menu. Menu tab ya, tab menu. Tab menu ini ada yang di atas semua ini ya. Ada file, home, insert, page layout, formula, data, review, view. Nah, ini adalah bagian dari tab menu. Ya. Jadi tab menu ini adalah deretan menu yang berisi perintah. Beberapa menu dalam Microsoft Excel adalah home, insert, page layout, formula, data, review, view. Ini yang Bunda jelaskan tadi. Ini namanya tab menu. Nah, selanjutnya ada yang namanya toolbar. Jadi, toolbar itu adalah anaknya tab menu. Jadi, tampilan-tampilan yang ada di sini, di mana nih, di tab menu, itu adalah toolbar. Contoh di home. Di home ini ada apa aja sih? Ada clipboard, font, alignment, ada number, style, cell, editing, dan lain sebagainya. Nanti kalau kalian buka insert lagi, ada lagi dia gitu. Nah, jadi toolbar ini adalah deretan icon untuk mewakili sebuah perintah. Di setiap tab menu terdapat beberapa toolbar ya. Jadi toolbar ini sangat bercabang, banyak banget. Selanjutnya yang keempat itu ada yang namanya formula bar. Formula bar ini biasanya digunakan untuk menulis rumus. Jadi kalau misalkan kalian menulis data atau rumus di bagian selnya ini, maka ada tulisan dan rumusnya itu ada di formula bar. Jadi formula bar ini menampilkan informasi mengenai isi sel yang sedang aktif. Kalau kalian nulis sama dengan sum F2.2 F9, maka inilah tampilan yang ada di sel-sel yang sedang aktif yang kalian tulis. Selanjutnya ada yang namanya active cell. Nah, ini yang tadi Bunda bilang ya, active cell. Active cell ini artinya menandakan sel tersebut sedang aktif. Jadi active cell ini menampilkan sel yang sedang aktif. Sel yang aktif ditandai oleh garis tebal yang membentuk bingkai. Jadi tadi ada bingkainya warna biru, hijau maupun hitam gitu ya. Pada contoh sel yang aktif berada pada sel A1. Kalau di sini contohnya adalah A1, kolom A baris pertama. Dia ditandai dengan bingkai berwarna hijau. Nah, inilah yang dinamakan dengan active cell. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya bukan active cell, cuman sel aja. Kenapa? Karena dia tidak membentuk bingkai. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya sel. Nah, sel di sini adalah perpotongan antara, di sini ada kolom dan sini ada baris. Jadi perpotongannya di tengah-tengah, yaitu namanya sel. Coba kita lihat, sel area perpotongan antara kolom dengan baris. Jadi kalau misalkan ini terus ke sini, ini namanya sel nih. Ya, sel C6. Oke, selanjutnya ada yang namanya kolom. Ya, kolom itu apa sih? Jadi deretan sel yang berarah tegak, ya vertikal, itu namanya kolom. Ya, jadi kolom ini ditandai dengan huruf.
Contohnya adalah A, B, C, D. Jadi A ke bawah, B ke bawah, C ke bawah, D ke bawah, dan seterusnya. Ini adalah kolom. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada yang namanya row atau baris. Row ini bahasa Inggrisnya ya. Row atau baris. Baris ini adalah apa sih? Baris deretan sel yang mendatar. Jadi baris ini ditandai dengan angka 1, 2, 3. 1 terus ke samping, 2 ke samping, 3 ke samping, 4 ke samping. Ini adalah baris namanya. Kalau tadi kolom ke bawah ya, vertikal. Kalau row secara horizontal. Selanjutnya ada yang namanya worksheet. Nah, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ini adalah worksheet tabs namanya. Ya, jadi ini ada sheet. Setelah sheet 3 ini ada gambar kecil. Ini fungsinya untuk menambahkan sheet baru, sheet 4, sheet 5, dan seterusnya. Jadi worksheet ini adalah tab lembar kerja dalam Excel. Lembar kerja dalam Excel ini disebut workbook. Jadi setiap workbook dapat berisi beberapa worksheet. Ya, worksheet ini ditandai dengan sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya scroll bar. Coba kita cek scroll bar. Nah, ini fungsinya untuk menggulung layar ke arah vertikal maupun horizontal. Ya, jadi seperti gambar yang di sini ya, bisa ke kanan kiri, bisa ke atas bawah. Nah, ini namanya scroll bar. Biasanya ada di pojok kanan bawah. Ya, ini ya pojok kanan bawah dan pojok kanan dan paling bawah gitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya, nah ini ada yang namanya status bar. Ada yang namanya status bar. Ya, status bar itu artinya menandakan bahwa Microsoft tersebut ready atau siap sedang digunakan gitu. Jadi tulisan ready ini merupakan status bar. Nah, terus ada zoom slider. Zoom slider ini adalah fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil layar, ya, layar pada Excel, jendela pada Excel di sini. Jadi semakin kecil berarti semakin kecil juga tulisannya. Ya, dari 10%, 180% dan seterusnya. Nah, terus di sini juga di pojok kiri bagian atas, ini juga ada yang namanya quick access bar. Jadi fungsinya untuk apa sih quick access bar? Bisa undo, redo, bisa save juga ya. Jadi ini fungsinya untuk save, undo, redo. Jadi kalau misalkan kalian salah bisa diundo ya, atau kalian mau kembali lagi bisa diredo gitu. Nah, terus control bar ini ada minimize, maximize, ada close ya. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk memperkecil atau memperbesar halaman ya, atau menyembunyikan jendela halaman Microsoft Excel. Ini adalah bagian dari control bar. Oke, jadi baik, itu adalah tampilan Microsoft Excel 2010. Untuk tugasnya, kalian mengisi TTS yang sudah disediakan di Google Classroom. Kerjakan di buku tulis dan dikumpulkan. Setelah itu dikumpulkan di Google Classroom ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Bunda berikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.